Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Valentio, NIM 19073105. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mesin uap. Pengertian dari mesin uap itu sendiri adalah mesin yang menggunakan energi panas dalam uap air dan mengubahnya menjadi energi mekanis. Mesin uap digunakan dalam pompa, lokomotif, dan kapal laut. Dan yang sangat penting dalam revolusi industri. Mesin uap merupakan mesin pembakaran eksternal ataupun mesin pembakaran luar. Dengan cairan yang terpisah dari hasil pembakaran, sumber yang panas yang dapat digunakan yaitu turbin surya, turbin nuklir maupun panas bumi. Jika uap berkembang melalui piston ataupun turbin akan menyebabkan suatu kinerja mekanik. Dan yang pertama kali harus kita ketahui yang menemukan mesin uap ini pertama kali yaitu James Watt pada tahun 1819. Ada juga kita ketahui beberapa komponen pada mesin uap, yaitu yang pertama itu shaft valves yang berfungsi untuk mencegah uap air serta udara masuk melalui sela-sela poros casing karena perbedaan tekanan. Dan yang kedua itu turbin bearing. Dengan menggunakan jenis bantalan truss bearing, journal bearing maupun combination, turbin bearing berfungsi untuk menahan berat ataupun diam pada komponen rotor. Dan yang ketiga itu balance piston yang berfungsi melawan gaya reaksi yang dapat menghasilkan gaya aksial dari sisi belakang silinder pertama turbin. Dan yang keempat yaitu turbin non-stop valve yang berfungsi untuk menghentikan putaran turbin uap serta mengisolasi turbin dari pemasukan air dalam keadaan darurat. Yaitu yang selanjutnya yaitu turbin control valve yang berfungsi untuk mengontrol masuknya uap agar sesuai dengan sistem kontrol yang standar. Itu yang keenam, the turbine defense yang berfungsi untuk mencegah distorsi akibat proses seperti pemanasan atau pendinginan yang menyebabkan kerusakan pada sistem sudut-sudut tenaga uap. Yang ketujuh yaitu casing adalah yang berfungsi untuk melindungi bagian-bagian atau komponen-komponen turbin uap. Dan juga kita ketahui beberapa tahap proses yang terdapat dalam turbin uap. Yang pertama itu fluida yang dipompa dari tekanan rendah ke tekanan tinggi dalam bentuk cairan. Proses ini membutuhkan sedikit energi, input energi. Dan proses yang kedua itu fluida cair bertekanan tinggi masuk ke boiler, di mana fluida yang dipanaskan hingga piston menjadi uap yang bertekanan konstan atau tekanan tetap yang menjadi uap jenuh. Dan yang ketiga yaitu uap jenuh bergerak menuju turbin dan menghasilkan energi listrik. Hal ini mengurangi temperatur dan tekanan uap dan mungkin sedikit kondensasi yang terjadi. Yang keempat itu uap basah memasuki kondenser, di mana uap di dalam tekanan dan temperatur tetap hingga menjadi cairan jenuh. Ada juga prinsip umum turbin uap. Secara sederhana, sistem turbin uap terdiri dari komponen yaitu ketel uap sebagai penggerak alternator dan pompa air untuk umpan ketel. Dalam komponen merupakan satu sistem tenaga. Uap berfungsi sebagai komponen penggerak antara turbin yang dihasilkan pada boiler dan yang lebih dikenal dengan ketel uap. Dan juga ada juga cara kerja dalam pembangkit tenaga uap dalam proses konversi energi pada PLTU melalui 3 tahapan. Yang pertama itu energi kimia dan bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan temperatur tinggi. Dan yang kedua itu energi panas atau energi uap diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Dan yang ketiga, energi mekanik yang diubah menjadi energi listrik. Cara yang pertama itu air diisi ke boiler hingga mengisi seluruh luas permukaan panas. Di dalam boiler ini dipanaskan dengan gas panas hasil pembakaran bahan bakar sehingga berubah menjadi uap. Dan proses yang kedua ini tadi kan menghasilkan proses boiler dengan tekanan dan temperatur tertentu.
yang diarahkan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan daya mekanik berupa putaran pada turbin. Dan yang ketiga itu turbin berputar menghasilkan energi listrik yang menjadi putaran magnet dalam kumparan sehingga turbin berputar yang dihasilkan energi listrik. Terminal output generator